Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mayada, nomor Stanbook A111279. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran teori prosa, fiksi, dan drama. Baiklah, langsung saja ke bagian A, pengertian prosa atau fiksi. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yakni proses. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Sujiman menyatakan bahwa fiksi adalah cerita rekaan, kisahan yang mempunyai tokoh, lakuan, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Jika berbicara fiksi, maka konteksnya mengingatkan kepada karya sastra. Sebaliknya, jika berbicara karya sastra, maka konteks tersebut akan mengarahkan kepada suatu karya sastra yang bersifat fiktif. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh imajinasi pengarang. Cerita fiksi dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang, maka seluruh aspek yang ada di dalam sebuah prosa tentunya juga berdasarkan khayalan. Usaha penciptaan peristiwa ataupun tokoh sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dalam cerita tersebut dapat ditinjau dari dua faktor utama. Yang pertama, faktor proses. Proses penciptaan dilihat dari subjektivitas sastrawan saat memproses alam sekitarnya dengan imajinasinya. Yang kedua, faktor sumber penciptaan. Semua hal yang terjadi di alam semesta, terutama yang berlangsung di sekitar kehidupan pengarangnya. Subjektivitas pengarang turut menentukan bobot sebuah fiksi. Semakin tajam imajinasi pengarang ketika menciptakan permasalahan dalam cerita, biasanya semakin berbobot fiksi tersebut. Dengan demikian, maka semakin terintegrasi pula pengarang tersebut sebagai seorang sastrawan. Keindahan dan manfaat yang tercipta dalam sebuah fiksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan berbobot tidaknya sebuah karya sastra. Ketika membaca sebuah fiksi, agaknya kita tenggelam ke dalam dunia khayalan karena secara fisik diam tetapi secara batin sangat aktif untuk mengikuti sejauh imajinasi yang diciptakan pengarang. Bagian B, jenis-jenis prosa atau fiksi. Bagian B, jenis-jenis prosa atau fiksi. Ditinjau dari segi penyebarannya, prosa atau fiksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni prosa lama dan prosa modern. Atau prosa tradisional lebih sering dikenal dengan prosa lisan, sementara prosa modern sering dikenal dengan prosa tulisan. Fiksi tradisional lebih mengandalkan oral gestur yang awalnya berkembang dalam masyarakat daerah yang belum memiliki tradisi tulis. Dalam kesastraan, prosa lama muncul sebagai tradisi lisan dan prosa lama dikenal dengan yang pertama, dongeng, yang kedua, mite, yang ketiga, legenda, yang keempat, fabel, yang kelima, hikayat, yang keenam, cerita penggeli hati, dan yang ketujuh, cerita perumpamaan. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Yang kedua, fabel. Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang yang dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Yang ketiga, hikayat. Hikayat adalah cerita baik, sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam atau asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Yang kelima, mite. Mite adalah cerita yang mengandung atau berlatar belakang sejarah atau hal-hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib. Contohnya seperti cerita Nyi Roro Kidul.
Yang keenam, cerita penggali hati sering diistilahkan dengan cerita non-Delhead karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Contoh cerita Si Kabayan. Yang ketujuh, cerita perumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Bagian selanjutnya, prosa modern. Dari khasanah sastra modern, dikenal adanya beberapa jenis karya prosa atau fiksi, yakni novel dan cerita pendek. Perbedaan antara novel dan cerpen harus dilihat dari kekhasan strukturnya dan karakteristik permasalahannya. Cerpen hanya mengungkapkan kesatuan permasalahan saja, yakni dengan mengungkapkan sebuah permasalahan disertai dengan faktor penyebab dan akibatnya. Sedangkan novel memuat beberapa kesatuan permasalahan yang membuat rantai permasalahan diikuti faktor penyebab dan akibatnya. Peristiwa yang terjadi dapat terulang kembali dengan melihat akibat yang muncul sebagai penyebab permasalahan lain muncul. Unsur-unsur pembangun fiksi. Yang pertama, unsur ekstrinsik. Unsur yang membangun sebuah fiksi yang berasal dari luar sastra. Unsur ekstrinsik fisik yang utama adalah pengarang, sensitivitas pengarang, pandangan hidup pengarang atau nilai masyarakat, ideologi, konvensi budaya, konvensi sastra, konvensi bahasa. Yang kedua, unsur intrinsik. Unsur yang membangun dari dalam fiksi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur bentuk dan unsur isi atau lebih dikenal dengan unsur fisik dan unsur mental. Unsur bentuk fisik, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur mental, tema, dan amanat. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam cerita. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh dan penokohan dalam cerita dikenal dengan protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis selalu menjadi tokoh yang sentral dan menjadi pusat sorotan di dalam kisahan. Untuk menentukan tokoh utama bukan dari frekuensi kemunculannya, melainkan intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa yang membangun cerita. Tokoh antagonis atau tokoh lawan juga termasuk tokoh sentral. Tokoh antagonis merupakan penentang tokoh utama. Tokoh ini mewakili pihak yang jahat atau yang salah. Pertentangan yang terjadi merupakan suatu peristiwa yang sengaja dimunculkan untuk membedakan tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh bawahan sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Tokoh semacam ini sering disebut tokoh andalan. Untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tokoh utama, tidak perlu selalu menggunakan monolog atau tokoh utama. Tokoh bawahan ini dibedakan atas tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar bersifat statis, wataknya sedikit sekali berubah, bahkan tidak berubah sama sekali. Tokoh bulat disebut juga tokoh kompleks. Tokoh ini mampu memberikan kejutan dengan perubahan-perubahan wataknya. Seorang pengarang untuk menentukan tokoh dan penokohan menggunakan metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung adalah metode yang digunakan untuk memaparkan watak tokohnya, memberi komentar tentang watak tokoh tersebut. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu drama. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Drama dapat dikelompokkan atas dua jenis. Drama prosa mencakup dialog drama yang menggunakan bahasa prosa. Yang kedua, drama puisi yang mencakup dialog drama yang menggunakan bahasa puisi dan biasanya lebih menonjol bunyi dan irama bahasanya. Unsur-unsur yang membangun drama. Sebagai suatu karya literer, drama mempunyai unsur pembangun, yakni yang pertama premis, yang kedua plot atau alur, yang ketiga perwatakan, yang keempat dialog, yang kelima. Selanjutnya, sebagai karya non-literer, drama mempunyai unsur pembangun sebagai berikut. Yang pertama, dekorasi, tata busana, tata rias, tata lampu, tata musik, aktor, tempat pertunjukan atau pentas. Drama juga mempunyai dua dimensi, yaitu yang pertama drama sebagai seni sastra dan yang kedua drama sebagai seni pentas.
Proses pementasan drama mencakup yang pertama pengantar, yang kedua pemilihan naskah, yang ketiga penentuan pemain, yang keempat latihan dasar drama, yang kelima pementasan dan evaluasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.